Ada sebuah rahasia yang terkubur rapat di balik dinding rumah ini. Sebuah kesalahan yang tak mungkin aku ceritakan pada siapapun, namun terus menghantuiku setiap kali aku melihat bayanganku di cermin. Aku adalah seorang istri yang setia. Setidaknya itu yang dunia tahu. Sampai akhirnya kehadiran seorang anak muda di rumah kami membuka lubang hitam dalam hatiku yang selama ini kupikir sudah mati. Sebelum aku mulai, aku ingin kamu mendengarkan ceritaku, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami bagaimana kesepian bisa membuat seseorang kehilangan arah. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa saling berbagi pelajaran hidup di sini. Namaku Arini. Usiaku 55 tahun. Jika kamu melihatku di pasar atau di pengajian, aku hanyalah wanita parubaya biasa dengan senyum ramah yang selalu berusaha tampil rapi. Aku menikah dengan Mas Baskoro 2 tahun lalu. Mas Baskoro adalah pria yang baik, sangat baik. Bahkan dia adalah sosok yang stabil, pendiam, dan bertanggung jawab. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia berikan kepadaku, yaitu kehadiran. Di usianya yang sudah 63 tahun, Mas Baskoro masih aktif bekerja sebagai kepala keamanan di sebuah gudang besar di pinggiran kota. Jadwalnya selalu shift malam. Artinya, ketika matahari terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, saat itulah aku justru memulai hidupku dalam kesendirian yang luar biasa sunyi. Rumah kami tidak besar, tapi setiap sudutnya terasa begitu luas karena hanya ada aku di sana. Setiap malam, aku hanya ditemani oleh suara detak jam dinding dan dengungan lemari es tua di dapur. Aku sering duduk di meja makan, menatap kursi kosong di hadapanku, sambil membayangkan bagaimana rasanya memiliki percakapan yang hidup di jam makan malam. Mas Baskoro pulang saat fajar menyingsing, dalam keadaan lelah dan langsung tertidur pulas. Komunikasi kami seringkali hanya terbatas pada pesan singkat atau percakapan singkat saat sarapan sebelum dia tidur. Aku mencintainya. Aku sungguh mencintainya. Tapi aku merasa seperti sebuah pajangan di rumah ini. Aku ada, tapi aku tidak benar-benar terlihat. Hingga suatu hari, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Mas Baskoro memberitahuku bahwa keponakan jauhnya yang baru lulus sekolah menengah atas, namanya Raka, ingin datang ke kota untuk mencari kerja. Raka tidak punya siapa-siapa di sini, dan orang tuanya di desa memohon agar dia bisa menumpang sementara di rumah kami. Jujur, awalnya aku merasa ragu. Aku sudah terbiasa dengan kesunyianku dan kehadiran orang asing, meskipun itu keluarga, terasa seperti gangguan. Tapi Mas Baskoro sangat antusias. Dia bilang rumah akan terasa lebih hidup. Dan benar saja. Sore itu, ketika sebuah ojek berhenti di depan pagar, muncullah seorang pemuda berusia 19 tahun dengan ransel besar dan senyum yang begitu cerah. Seolah-olah dia membawa matahari bersamanya. Raka adalah antitesis dari segala sesuatu di rumah ini. Dia berisik, dia penuh energi, dan dia memiliki cara bicara yang sangat santai, khas anak muda zaman sekarang. Pada minggu pertama, suasana canggung sangat terasa. Aku yang terbiasa hidup teratur, merasa sedikit terganggu dengan keberadaan barang-barangnya yang terkadang berserakan atau suara musik dari ponselnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba saja, meja makan yang biasanya sepi kini dipenuhi dengan cerita tentang mimpinya ingin menjadi mekanik hebat, atau keluh kesahnya tentang sulitnya mencari kerja di kota besar. Aku ingat sekali, hari ketiga dia di sini, dia tiba-tiba masuk ke dapur saat aku sedang menggoreng ikan. Dia tidak hanya diam, dia menawarkan bantuan. Tante Arini, sini Raka bantuin potong bawangnya, biar tante nggak nangis kena uapnya, katanya sambil tertawa kecil. Itu adalah hal sederhana, sangat sederhana. Tapi bagiku, yang sudah bertahan-tahan
melakukan semuanya sendirian. Bantuan kecil itu terasa seperti sebuah perhatian yang besar. Aku melihat tangannya yang masih muda dan cekatan mengupas bawang. Sementara dia terus bercerita tentang betapa lucunya kucing di kampung halamannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertawa. Aku tertawa dengan tulus. Bukan hanya sekadar senyum sopan untuk menghormati suami. Namun, di balik kegembiraan itu, ada percikan kegelisahan yang mulai tumbuh. Mas Baskoro tetap pada rutinitasnya. Berangkat kerja saat malam tiba. Kini, di dalam rumah itu hanya ada aku dan Raka. Kehadirannya yang awalnya kupikir akan mengurangi kesepian, justru mulai menciptakan ketegangan baru yang tidak ku mengerti. Dia sering sekali memperhatikanku. Kadang saat aku sedang menyapu atau mencuci piring, aku menangkap basah. Dia sedang menatapku dari kejauhan. Bukan tatapan yang kurang ajar, tapi tatapan penuh rasa ingin tahu. Seolah dia sedang berusaha membaca kesedihan yang kusembunyikan di balik daster dan sanggul rambutku. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menambar-nyambar dan listrik tiba-tiba padam. Aku selalu benci kegelapan. Ada ketakutan masa kecil yang belum sepenuhnya hilang. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang gelap gulita. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tangan memegang bahuku dengan lembut. Itu Raka. Dia membawa sebuah lilin kecil. Cahaya temaram lilin itu menyinari wajahnya yang tampak begitu tenang, namun penuh perhatian. "Tante, gak apa-apa." Tante gemetaran. Bisiknya, suaranya terdengar sangat dekat di telingaku. Di saat itulah, dalam kegelapan dan kedinginan malam itu, aku merasakan sebuah kehangatan yang seharusnya tidak kurasakan. Sebuah perlindungan yang biasanya kuharapkan dari suamiku, justru datang dari anak muda ini. Ketegangan itu mulai merayap pelan. Setiap interaksi kecil menjadi terasa lebih bermakna. Sentuhan tangan yang tidak sengaja saat memberikan gelas, atau cara dia memuji masakanku dengan kata-kata yang sedikit menggoda. "Tante Arini ini cantik ya, Om Baskoro. Beruntung banget punya istri kayak tante. Kalau aku jadi om, aku gak akan mau keluar rumah malam-malam," katanya suatu sore sambil bercanda. Dia tertawa setelah mengatakannya, tapi matanya tidak berbohong. Ada kekaguman di sana. Dan aku yang merasa sudah mulai layu dimakan usia dan diabaikan oleh waktu, merasa seperti bunga yang tiba-tiba disiram air segar. Pujian itu meracuniku pelan-pelan. Aku mulai memperhatikan penampilanku saat di rumah. Aku mulai memakai parfum yang biasanya hanya kupakai saat kondangan. Aku sedang bermain api. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu itu salah. Tapi rasa haus akan perhatian ini jauh lebih kuat daripada akal sehatku. Kami sedang menuju ke sebuah jurang. Dan aku siliola sengaja melepaskan remnya. Sejak malam pemadaman listrik itu, segalanya tidak pernah sama lagi. Ada sebuah udara yang berbeda di dalam rumah ini. Sesuatu yang berat namun juga mendebarkan. Aku mendapati diriku sering melamun di depan jendela, menunggu kepulangan Raka dari berkeliling mencari kerja. Padahal seharusnya aku fokus menyiapkan keperluan Mas Baskoro untuk berangkat shift malam. Aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Aku yang biasanya disiplin dan taat, kini mulai main kari-kari, alasan agar bisa berlama-lama mengobrol dengan Raka di ruang tengah ketika suamiku sudah berangkat. Raka pun seolah menangkap sinyal itu. Dia bukan lagi anak muda yang sekadar menumpang tinggal. Dia mulai bersikap seperti laki-laki yang ingin melindungi. Suatu malam, saat Mas Baskoro baru saja menutup pintu pagar untuk berangkat kerja, aku duduk di sofa dengan perasaan gundah. Tiba-tiba Raka keluar dari kamarnya dengan kaos oblong tipis, membawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di lantai, tepat di bawah kakiku. "Tante, kenapa wajahnya kelihatan sedih terus? Apa Om Baskoro nggak pernah bikin tante tertawa?" Tanyanya dengan nada yang sangat berani. Pertanyaan itu
seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku hanya diam, menatap uap teh yang membumbung. Namun hatiku berteriak bahwa dia benar. Ketegangan emosional ini memuncak pada sebuah insiden kecil yang tampak sepele, namun mengubah segalanya. Malam itu, aku sedang membersihkan gudang belakang karena ada suara gaduh. Ternyata, seekor tikus besar lari melintasi kakiku. Aku berteriak histeris. Aku memang memiliki fobia terhadap tikus sejak kecil. Aku berlari keluar gudang dan tanpa sadar menabrak dada Raka yang rupanya sudah berdiri di sana karena mendengar teriakanku. Dia menangkapku, mendekapku erat untuk menenangkanku. Di dalam pelukan itu, aku bisa mendengar detak jantungnya yang cepat dan aku bisa mencium aroma sabun mandinya yang segar. Sangat berbeda dengan aroma minyak kayu putih yang biasanya melekat pada suamiku. Harusnya aku melepaskan diri. Harusnya aku mendorongnya dan kembali ke kamarku. Tapi ego dan rasa sepiku menang. Aku membiarkan dia merangkul bahuku dan membimbingku masuk ke dalam rumah. Malam itu, aku merasa sangat rapuh. Dan Raka melihat celah itu. Dia menemaniku duduk di tepi tempat tidur karena aku masih gemetar ketakutan. Dia mulai bercerita tentang hal-hal lucu untuk mengalihkan perhatianku. Tapi perlahan, suaranya merendah. Dia mulai menyentuh punggung tanganku, mengusapnya perlahan dengan ibu jarinya. Tante Arini, nggak perlu takut lagi. Ada Raka di sini. Bisiknya, kata-kata itu, ada Raka di sini. Seolah menjadi mantra yang melumpuhkan akal sehatku. Di rumah yang besar dan sepi ini, akhirnya ada seseorang yang benar-benar ada untukku. Raka kemudian melakukan sesuatu yang lebih berani. Dia mulai menggungkit-ngkit masalah pribadiku dengan Mas Baskoro. Dia bertanya, apakah suamiku masih sering memberikan pelukan? Atau sekadar kecupan di kening sebelum pergi? Aku hanya menggeleng lemah. Air mata mulai menggenang. Aku merasa begitu tidak berdaya. Raka mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Dia membisikkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh seorang keponakan kepada tantenya. Kalau aku yang jadi suami tante, aku gak akan pernah membiarkan tante tidur sendirian setiap malam. Godaannya bukan lagi candaan anak muda. Itu adalah pernyataan perang terhadap moralitas yang selama ini kujaga. Aku merasa seperti ditarik oleh arus yang sangat kuat. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang teramat sangat kepada Mas Baskoro, pria tua baik hati yang sedang berjuang mencari nafkah di luar sana. Namun di sisi lain, ada dahaga emosional yang sudah bertahun-tahun kering. Dan Raka adalah oase yang menawarkan air. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama di jam-jam terlarang ketika dunia sedang tertidur dan suamiku sedang berjaga di gudang. Kami sering duduk di dapur sambil makan camilan malam, berbisik-bisik agar suaranya tidak keluar rumah, saling berbagi rahasia terkecil tentang hidup kami. Kedekatan itu tidak lagi tentang hubungan keluarga. Ada getaran elektrik setiap kali kulit kami bersentuhan saat mengambil gelas yang sama. Raka mulai berani menyentuh rambutku, merapikan anak rambut yang jatuh di dahiku dengan tatapan penuh damba. Aku tahu ini adalah dosa besar. Aku tahu ini adalah pengkhianatan paling kotor yang pernah dilakukan seorang istri. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, rasa sepi di pagi hari saat suamiku mendengkur di sampingku membuatku kembali mencari Raka. Konflik batin ini membuatku mulai sering melamun saat berbicara dengan Mas Baskoro. Suamiku sempat bertanya, "Arin, kamu kok akhir-akhir ini sering bengong? Apa kamu capek ngurus Raka?" Aku hanya bisa menjawab dengan senyum getir dan alasan klise tentang kurang tidur. Padahal jantungku berdegup kencang karena takut suamiku bisa mencium bau pengkhianatan di pakaianku. Ketegangan di dalam rumah ini menjadi semakin tidak tertahankan. Raka menjadi semakin posesif dengan perhatiannya, dan aku menjadi semakin tergantung pada kehadirannya. Kami berdua
seperti berjalan di atas seutas tali tipis, di atas jurang yang dalam, menunggu saat di mana salah satu dari kami akan terpeleset dan jatuh ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Dan saat itu pun tiba. Sebuah momen di mana kata-kata tidak lagi cukup untuk menampung gejolak yang kami rasakan. Malam itu, hujan turun lebih lebat dari biasanya. Seolah-olah langit sedang menangis melihat apa yang akan terjadi di rumah ini. Mas Baskoro baru saja berangkat 1 jam yang lalu, menerjang badai dengan jas hujan plastiknya demi kewajiban. Aku berdiri di depan jendela, menatap punggung suamiku yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Ada rasa perih di dadaku, sebuah peringatan kecil dari nurani yang masih tersisa. Tapi suara itu segera tertutup oleh derap langkah kaki di belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma tubuh yang sudah sangat familiar itu memenuhi ruangan. Raka tidak bicara apa-apa. Dia berdiri tepat di belakangku, cukup dekat sehingga aku bisa merasakan hangat napasnya di tengkukku. Tante Arini nggak bisa bohong lagi, bisiknya lembut, nyaris seperti desiran angin. Tante juga merasakan hal yang sama kan? Aku ingin berteriak tidak. Aku ingin menyuruhnya masuk ke kamar dan mengemas barang-barangnya. Tapi lidahku keluh, tubuhku terasa berat, lumpuh oleh kebutuhan akan kasih sayang yang sudah terlalu lama mati suri. Saat dia membalikkan tubuhku untuk menghadapnya, aku melihat mata itu mata yang penuh dengan gairah muda, namun juga kesepian yang sama denganku. Disinilah segalanya pecah. Pertahanan yang kubangun selama 20 tahun pernikahan, prinsip yang kujunjung sebagai wanita terhormat, semuanya hancur hanya dalam satu tarikan napas. Kami melewati batas itu, bukan karena nafsu semata, tapi karena sebuah kekosongan jiwa yang luar biasa besar, yang entah bagaimana hanya bisa diisi oleh kehadirannya. Di saat itu, aku melupakan Mas Baskoro. Aku melupakan statusku sebagai tantenya. Aku hanya seorang wanita yang ingin merasa diinginkan, dan dia adalah laki-laki yang membuatku merasa hidup kembali. Namun, setelah momen itu berlalu, yang tersisa hanyalah keheningan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan perasaan hancur yang luar biasa. Aku melihat bayanganku di cermin lemari, dan aku tidak mengenali wanita yang ada di sana. Apakah ini aku, Arini, yang dikenal santun? Raka mendekat, mencoba merangkul bahuku, tapi kali ini aku bergidik. Rasa bersalah itu datang menghantam seperti tsunami. Aku memikirkan Mas Baskoro yang mungkin sekarang sedang kedinginan di pos penjagaan, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah ini. Sementara istrinya baru saja melakukan pengkhianatan paling keji di bawah atap yang ia biayai hari-hari. Setelah itu adalah siksaan yang nyata. Kami terjebak dalam sebuah rahasia yang menyesakan. Setiap kali kami duduk bersama Mas Baskoro untuk sarapan, aku merasa seperti ada duri yang menyangkut di tenggorokanku. Aku tidak berani menatap mata suamiku. Aku takut dia bisa melihat dosa yang terpancar dari pupil mataku. Setiap kali Mas Baskoro memegang tanganku dan berkata, "Terima kasih ya Bu, sudah sabar nunggu Bapak pulang." Aku ingin menangis saja Denia dan bersujud di kakinya untuk meminta ampun. Tapi aku pengecut. Aku terlalu takut untuk kehilangan segalanya. Terlalu takut untuk menghancurkan hati pria tua yang tidak punya salah apa-apa itu. Raka pun berubah. Dia tidak lagi seceria dulu. Ada beban yang sama beratnya di bahunya. Kami berkomunikasi lewat kode-kode rahasia, lewat tatapan mata yang penuh rasa bersalah saat Mas Baskoro sedang ke kamar mandi, atau lewat pesan singkat yang langsung kami hapus setelah dibaca. Kami terjebak dalam hubungan yang aneh, penuh dengan rasa manis yang beracun. Aku merasa lebih berwarna. Ya, kulitku terasa lebih segar. Senyumku mungkin lebih sering muncul. Tapi itu semua adalah warna dari api yang sedang membakar rumah kami dari dalam. Hingga suatu sore, sebuah kejutan datang yang membuat jantungku nyaris berhenti detaknya. Mas Baskoro
pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Saat itu, aku dan Raka sedang berada di dapur, saling menggenggam tangan dengan mesra sambil membicarakan rencana rahasia kami untuk sekadar jalan-jalan ke taman kota saat Mas Baskoro tidur. Suara pagar yang dibuka dan langkah kaki Mas Baskoro yang berat terdengar sangat jelas. Kami tersentak, melepaskan tangan satu sama lain secepat kilat. Wajah Raka pucat pasi dan aku merasa seluruh darahku surut ke kaki. Mas Baskoro masuk ke dapur dengan wajah yang sangat lelah, memegangi dadanya yang sesak. Dia menatap kami bergantian dengan pandangan yang sulit diartikan. Ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin. "Bapak pulang awal, Arin." Napas Bapak agak berat, katanya dengan suara parau. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang mungkin dia lihat atau apa yang dia rasakan dari aura aneh di antara kami. Tapi di saat itulah aku melihat kilatan kecil di matanya, sebuah keraguan, sebuah kecurigaan yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dia hanya menatap piring di meja, lalu menatap Raka, dan akhirnya menatapku. Tatapan itu terasa seperti sebuah penghakiman tanpa kata-kata yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah makian. Aku tahu, sejak saat itu, kehidupan tenang kami telah berakhir untuk selamanya. Sejak sore ketika Mas Baskoro pulang lebih awal, suasana rumah kami berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada piring terbang, tapi keheningan itu jauh lebih menyakitkan. Mas Baskoro menjadi lebih banyak diam. Dia sering duduk di teras depan sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, menatap kosong ke arah jalanan. Sementara aku di dalam rumah merasa seperti narapidana yang sedang menunggu vonis mati. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar melihat genggaman tangan kami, atau hanya insting seorang suami yang memberitahunya bahwa ada sesuatu yang telah patah di antara kami. Raka pun mulai menarik diri. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya atau keluar rumah dengan alasan mencari lowongan kerja sampai larut malam. Kami tidak lagi berani berbisik di dapur. Setiap kali mata kami bertemu, hanya ada ketakutan dan penyesalan yang terpancar. Aku merasa kehilangan dua orang laki-laki sekaligus dalam satu waktu. Suamiku yang mulai curiga dan kekasih rahasia yang mulai menjauh karena ketakutan. Aku terjepit di antara dosa yang kucintai dan kebenaran yang kutakuti. Puncaknya terjadi pada suatu malam minggu. Mas Baskoro yang seharusnya berangkat kerja tiba-tiba meletakkan kunci motornya kembali di atas meja makan. Dia menatapku tajam, tatapan yang belum pernah kulihat selama 2 tahun pernikahan kami. "Arin, duduk, Bapak mau bicara." "Raka, kamu juga kesini." Suaranya berat, penuh otoritas yang membuat nyaliku menciut. Kami bertiga duduk di ruang tamu yang temaram. Jantungku berpacu begitu cepat. Aku merasa seolah-olah seluruh isi rumah ini bisa mendengar detaknya yang tidak beraturan. Mas Baskoro tidak langsung menuduh. Dia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dia sangat menghargai arti kesetiaan dan kehormatan keluarga. "Bapak ini sudah tua, Arin. Bapak mungkin bukan suami yang romantis. Bapak mungkin sering meninggalkanmu sendiri karena tugas. Tapi Bapak selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling suci," katanya sambil menatapku dalam-dalam. Lalu dia menoleh ke arah Raka. "Dan kamu, Raka, aku menerimamu di sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai darah dagingku sendiri. Aku ingin kamu sukses, bukan malah merusak apa yang sudah aku bangun." Kata merusak itu keluar seperti hantaman godam di dadaku. Raka menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar di atas lutut. Di saat itulah sebuah rahasia lain terungkap. Mas Baskoro mengeluarkan sebuah ponsel lama dari sakunya. Itu adalah ponsel Raka yang tertinggal di ruang tengah beberapa hari yang lalu. Mas Baskoro menemukan pesan-pesan singkat
yang belum sempat dihapus. Duniamu rasanya runtuh seketika. Air mataku jatuh tanpa bisa aku bendung. Aku ingin bersujud. Aku ingin menjelaskan bahwa ini semua karena kesepianku. Tapi suaraku tercekat di kerongkongan. Namun, alih-alih mengusir kami dengan kemarahan yang meluap-luap, Mas Baskoro justru menunjukkan kebesaran hati yang membuatku semakin merasa hina. Dia menangis. Pria kuat itu menangis tersedu-sedu di depan kami. Apa salahku, Arin? Apa yang kurang dariku? Sampai kamu mencari hiburan dari anak kecil ini? Tanyanya dengan suara hancur. Di saat itulah aku menyadari bahwa pengkhianatanku bukan hanya melukai diriku sendiri, tapi telah membunuh jiwa pria yang paling mencintaiku. Klimaks dramatis itu mencapai titik nadirnya ketika Raka tiba-tiba berdiri. Dengan suara parau, dia mengakui semuanya. Dia tidak membela diri, dia justru mengambil semua kesalahan itu di pundaknya. Ini salahku, Om. Aku yang menggoda Tante Arini. Aku yang tidak tahu diri. Tolong jangan salahkan Tante Arin, ucapnya sambil terisak. Tapi aku tahu, kebenaran tidak sesederhana itu. Kami berdua bersalah. Kami berdua adalah pencuri kebahagiaan orang lain. Malam itu juga, Mas Baskoro memberikan sebuah keputusan besar yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia tidak menceraikanku, tapi dia meminta Raka untuk pergi saat itu juga. Dia memberiku pilihan, tetap bersamanya dengan beyang-beyang dosa ini selamanya, atau pergi mengejar Raka dan memulai hidup baru dalam kehinaan. Aku menatap Raka, lalu menatap suamiku yang sudah rapuh itu. Dan di sanalah sebuah plot twist yang tidak kusangka terjadi. Raka mendekatiku, membisikkan kata-kata terakhir yang menghancurkan hatiku untuk kedua kalinya. Tante, aku diterima kerja di luar kota. Aku akan pergi malam ini. Jangan cari aku. Kita tidak seharusnya bersama. Ternyata, selama ini Raka sudah merencanakan kepergiannya tanpa memberitahuku. Dia ingin melarikan diri dari kekacauan yang dia buat, meninggalkanku sendirian untuk membereskan reruntuhan ini. Aku menyadari satu hal yang pahit. Baginya, ini mungkin hanya petualangan masa muda. Tapi bagiku, ini adalah kehancuran hidup. Raka pergi malam itu juga, membawa ransel besarnya dan separuh dari nyawa yang baru saja tumbuh di dalam diriku. Aku berdiri di depan pintu, menatap bayangannya yang menjauh dan akhirnya ditelan kegelapan malam. Persis seperti saat dia pertama kali datang. Bedanya, kali ini dia tidak membawa matahari, melainkan meninggalkan lubang hitam yang menghisap seluruh kebahagiaanku. Dia benar-benar pergi tanpa menoleh sedikit pun. Seolah-olah semua percakapan manis di dapur dan pelukan di malam pemadaman listrik itu hanyalah sekadar mimpi buruk yang ingin ia lupakan secepat mungkin. Kini, rumah ini kembali sunyi. Namun, kesunyian kali ini terasa jauh lebih berat. Seolah dinding-dindingnya ikut menghakimi setiap langkahku. Mas Baskoro masih di sini. Dia tetap suamiku. Dia tetap berangkat kerja shift malam. Dan dia tetap pulang saat fajar menyingsing. Namun, ada sesuatu yang telah mati di antara kami. Kami hidup seperti dua orang asing yang berbagi satu atap. Dia tidak pernah lagi bertanya mengapa aku melamun. Dan aku tidak pernah lagi berani menawarkan bantuan untuk merapikan seragamnya. Maaf yang terucap dari bibirku memang diterima, tapi kepercayaan yang hancur itu tidak pernah bisa direkatkan kembali. Setiap malam, aku duduk di meja makan yang sama, menatap kursi yang pernah diduduki Raka. Aku menyadari betapa bodohnya aku. Aku menukar pengabdian bertehen-tehan dengan kesenangan. Sesaat yang bahkan tidak bertahan cukup lama untuk disebut sebagai cinta. Aku merindukan Raka. Ya, aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku merindukan bagaimana dia membuatku merasa ada. Tapi kerinduan itu kini bercampur dengan rasa muak-muak pada diriku sendiri yang begitu lemah. Dan muak pada kenyataan
bahwa bagi Raka, aku mungkin hanyalah sebuah bab singkat dalam perjalanan mudanya. Sementara bagiku, dia adalah badai yang menghancurkan seluruh pelabuhanku. Aku belajar satu hal yang sangat pahit. Kesepian memang menyakitkan, tapi pengkhianatan jauh lebih mematikan. Sekarang, setiap kali aku melihat Mas Baskoro yang semakin menua dan jalannya semakin bungkuk, hatiku seperti diiris sembilu. Aku ingin berteriak memohon ampun, tapi aku tahu diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga sisa kehormatan rumah tangga ini. Aku harus memikul rahasia ini sampai ke liang lahat, menjadi wanita yang terlihat sempurna di mata tetangga, namun membusuk di dalam karena rasa bersalah yang tak kunjung padam. Inilah hukuman terberatku. Hidup bersama pria yang sangat baik, namun harus terus membohonginya setiap kali aku mencium tangannya. Kesepian seringkali menjadi pintu masuk bagi bisikan-bisikan yang menyesatkan. Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan pasangan yang kurang perhatian, hingga akhirnya kita membenarkan kesalahan atas nama kebahagiaan. Namun percayalah, kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia hanya akan meninggalkan penyesalan yang akan terus menghantuimu seumur hidup. Jangan biarkan dahaga sesaat membuatmu meminum racun yang akan menghancurkan seluruh duniamu. Karena pada akhirnya, rahasia yang paling dalam pun akan tetap terasa sesak di dalam dada. Dan tidak ada pelarian yang benar-benar bisa membebaskanmu dari kejaran nuranimu sendiri. Hargailah apa yang kamu miliki, sebelum kamu kehilangan segalanya demi sesuatu yang ternyata hanyalah fata morgana. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu atau memberikan pelajaran berharga, silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan bijak di sini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe di channel Tante Riena, agar kamu tidak ketinggalan serita-serita refleksi diri lainnya yang menggugah jiwa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.